Oke, kembali lagi ya. Kali ini kita ingin mencoba buat tutorial menggunakan Cisco Packet Tracer ya. Kali ini kita akan coba membuatkan sebuah simulasi jaringan menggunakan topologi star ya. Apa itu topologi star? Kita lihat dulu materinya. Oke, topologi star ya. Pada dasarnya setiap komputer itu semuanya langsung terhubung menggunakan hub ya, dimana fungsi hub atau switch ya adalah sebagai pengatur lalu lintas di seluruh komputer yang terhubung. Jadi kalau kita lihat sedikit untuk gambar topologinya, kita bisa perhatikan di sini ada beberapa komputer ya, ada beberapa klien juga ya, printer salah satunya. Jadi semua klien yaitu komputer dan printer itu terhubung ke dalam jaringan sederhana ini menggunakan sebuah hub ya sebagai pengatur lalu lintas datanya. Jadi karakteristiknya bisa kita katakan sudah kita lihat bahwa topologi di sini adalah menggunakan topologi star karena karakteristiknya itu memiliki atau menggunakan salah satu hub atau switch sebagai penghubung ataupun pengatur jaringan. Untuk topologi star sendiri ya, kelebihannya ada beberapa, yaitu deteksi kesalahan sangat mudah kita lakukan ya, karena tadi kita lihat masing-masing klien terhubung langsung ke hub atau switch. Jadi apabila ada sebuah kesalahan sangat gampang mencari kerusakannya karena kita bisa lihat, kita bisa cek komunikasi data dari klien langsung ke hub atau switch. Kedua, itu tadi mudah melakukan kontrolnya ya. Ketiga, tingkat keamanan tinggi. Dan yang keempat, paling fleksibel. Fleksibel di sini artinya adalah setiap klien nanti bisa kita tambahkan, bisa kita hilangkan, kita kurangi, atau bagaimana kita buatkan nanti topologinya, mudah kita lakukan penambahan ataupun pengurangan ya. Makanya dikatakan paling fleksibel. Namun memang ada juga beberapa kekurangan dari topologi star ini. Yang pertama, menggunakan banyak kabel, sudah pasti. Karena apa? Karena setiap klien itu terhubung langsung ke hub atau switch sebagai perantara data atau penghubung data. Maka pasti menggunakan kabel. Jadi setiap klien memiliki kabel yang terhubung ke hub atau switch, memiliki kabelnya masing-masing. Makanya harus menggunakan banyak kabel. Yang kedua, ada kemungkinan akan terjadi tabrakan data sehingga dapat menyebabkan jaringan lambat. Jadi kemungkinan tabrakan data ini bisa terjadi, tapi sangat jarang sebenarnya. Bisa dilihat dari topologi kita, topologi star. Artinya apa? Apabila memang topologi star yang kita buatkan ini memiliki banyak sekali klien, ya katakanlah lebih dari 20 klien, kemudian masing-masing klien ini yang lebih dari 20 ini masing-masing memiliki atau melakukan komunikasi data dari satu ke yang lain ya, kemungkinan memang bisa terjadi tabrakan data, namun hal ini akan sedikit kemungkinannya ya. Kemungkinannya ada tapi sangat sedikit karena sudah ada pengontrol yaitu hub atau switch yang melakukan komunikasi data ya. Kemungkinan lambat bisa jadi ya, karena apa? Mungkin pada saat yang bersamaan semua klien itu melakukan pengiriman atau penerimaan data ya, makanya bisa jadi lebih lambat, itu kemungkinannya. Dan yang ketiga, jaringan sangat tergantung pada terminal pusat. Jadi terminal pusat di sini bisa kita lihat, bisa juga dikatakan sebagai hub atau switch yang berfungsi sebagai perangkat perantara untuk komunikasi data dari topologi jaringan ini ya. Itu dia. Oke, cukup untuk teorinya. Kita langsung praktekkan membuatkan topologi star menggunakan Cisco Packet Tracer. Oke, kita lanjut. Di sini untuk topologi star kita buatkan saja. Di sini kliennya ada 5 ya. Kita buatkan saja PC semua. Ya, PC 0, PC 1, PC 2, PC 3, dan PC 4 ya. Kemudian di sini kita pakai saja switch sebagai penghubung. Oke, nah selalu ingat untuk di sini kita menggunakan kabel ya, masih menggunakan kabel, berarti semua PC di sini masih menggunakan port LAN. Nah, kabel di sini jangan lupa untuk menghubungkan dari perangkat yang satu ke yang lain jika berbeda ya. Artinya apa? Di sini PC, di sini switch, berarti kan perangkatnya berbeda. Maka kita menggunakan pengkabelan jenis strike.
Kalau kita menghubungkan PC langsung ke PC, kan sama. Maka menggunakan pengkabelan crossover. Berarti untuk topologi ini, saat ini kita menggunakan pengkabelan straight ya. Jadi di sini kita lihat ada copper straight through, artinya pengkabelan ya straight. Di sini copper crossover, artinya pengkabelan cross. Berarti kita pakai yang tadi, yang pertama copper straight through. Kita hubungkan dari PC 0 ya, dari LAN-nya ke switch. Di sini kebetulan switch ada 24, kita bisa pilih mau dihubungkan ke port yang mana di switch-nya. Semua kita hubungkan. Oke, di sini tadi dikatakan ke salah satu kelemahannya itu kekurangannya itu perlu menggunakan banyak kabel. Memang iya, karena dari setiap klien itu memiliki satu buah kabel secara langsung ke hub atau switch. Makanya lebih banyak kabel. Oke. Sudah? Kalau sudah, kita di sini belum bisa mengirimkan data, artinya kita belum bisa cek. Saat ini kita hanya bisa secara fisik menghubungkan atau membuat topologi depan ini, ya. Namun kalau kita cek simulasi menggunakan simpel PDU, ini kemungkinan tidak bisa. Kenapa? Logikanya masing-masing PC di sini klien itu belum memiliki alamat IP. Logikanya kalau tidak ada alamat IP, bagaimana bisa klien ini mengirimkan atau menerima data dari satu ke yang lain? Tidak akan bisa. Logikanya seperti ini juga. Kita mengirimkan sebuah surat ya ke orang yang tidak diketahui alamatnya. Apakah bisa? Tentu saja tidak. Ataupun demikian orang lain. Bisakah orang lain mengirimkan sesuatu ya ke alamat yang tidak ada? Tidak mungkin ya. Jadi seperti itu kira-kira. Kalau kita coba paksa, maka pasti akan muncul informasi. Contohnya dari PC 0 kita kirim ke PC 1. Oke, ini dia. PC 1 has no functional ports ya. Has no functional port. No functional port di sini artinya PC 1 tidak memiliki alamat IP. Itu kira-kira artinya ya. Jadi karena tidak memiliki alamat IP, maka dia tidak dinyatakan tidak memiliki port yang berfungsi atau tidak bisa dikenali alamat tujuannya. Maka di sini diberikan peringatan PC 1 has no functional ports. PC 1 ya. Oke. Sudah ya, jelas? Oke, berarti untuk bisa terhubung menggunakan topologi ini, kita perlu menyamakan atau memberikan IP. Ya, sebuah jaringan itu bisa dikatakan saling terhubung secara fisik, kemudian settingannya sama apabila terhubung dalam satu buah network ID yang sama ya, network ID yang sama. Di sini kita coba buatkan saja network ID-nya 192.192.192 XX. XX ini bisa kita buatkan host ID dari masing-masing klien. Sedangkan network ID-nya 192.192.192. Oke, kita buatkan langsung IP-nya dari masing-masing di desktop. Kita buat IP configuration, kita pilih dia static ya, bukan DHCP. Kita pilih static artinya kita memasukkan atau membuatkan alamat IP secara manual ya. Kita lanjut 192.192.192, kemudian hostnya ya, hostnya kita buatkan saja 10, subnet masknya IP kelas C seperti biasa ya, biar cepat kita copy saja network ID-nya. Close. PC 1 juga kita buatkan sama ya, IP address-nya. Hostnya kita buatkan 11, kemudian PC 2 sama juga static, IP address-nya. Hostnya kita buatkan 12, subnet masknya kita klik otomatis ya. Selanjutnya PC 3 itu juga hostnya kita buat 13, dan terakhir di sini sama, hostnya kita buatkan 14. Kalau sudah, berarti IP klien sudah ada semua ya. Ya, hostnya di sini 10, 11, 12, 13, 14. Nah, karena sudah memiliki alamat IP, berarti kita sudah bisa mengirim sesuatu dari dan ke masing-masing klien yang ada. Kita langsung pakai simbol PDU saja. Contoh kita dari PC 0 ke PC 3. Successful. Ya. Source-nya PC 0, tujuannya PC 3. Kita cek yang lain, PC 4 ke PC 2. Sorry. Dari PC 4 ke PC 2,
successful. Kita coba sekali lagi dari PC3 ke PC1, successful. Artinya apa? Topologi star yang kita buatkan sudah berhasil, ya, sudah selesai.